Terima kasih masih bersama YPB Movie. Setelah hiatus selama 2 bulan lebih, manga Dragon Ball Kakumei akhirnya rilis dengan arc baru setelah invasi besar yang dilakukan kelompok Amaron ke planet Saiyan di semesta ke-6. Dan cerita ini berlanjut setelah setengah tahun berlalu sejak pengumuman Daishinkan dan tahun setelah penyerangan Amaron. Pelatihan semua kesatria kembali berlanjut, serta pahlawan kita hanya punya lebih dari 6 bulan saja sebelum dimulainya perang melawan para dewa jahat. Dari dimulainya pertarungan melawan geng Pilaf, Red Ribbon, misi mengalahkan para android dan Cell, serta pertarungan menegangkan untuk mengalahkan Babidi sampai Majin Buu. Dan semua ini akan menentukan nasib seluruh 12 alam semesta yang ada. Cerita dibuka di istana Daishinkan yang nampak Daishinkan mengalami luka parah. Setelah lama tidak terlihat, Daishinkan ternyata telah mengalami masa-masa buruk. Entah apa yang sebenarnya sudah terjadi, dia sepertinya tidak berdaya melakukan apapun dan nampak hanya pasrah duduk di kursi dengan wajah lemas. Daishinkan seperti memikirkan sesuatu tapi tidak dijelaskan di sini. Apakah dia masih mencemaskan tentang peperangan besar yang akan segera terjadi 6 bulan lagi? Kemudian cerita pindah ke istana Geno, di mana dua Geno sedang memainkan permainan yang gak masuk akal lagi, di mana mereka memainkan patung Geno untuk dipindahkan di setiap planet yang ada di alam semesta ini. Di situ, Daishinkan sontak merasa kaget, permainan Geno malah menuju ke istananya. Ketika Geno ingin menempatkan patung itu, dalam sekejap, istana Daishinkan langsung porak-poranda oleh tangan raksasa Geno yang menghasilkan angin besar. Gak sampai situ, gelombang angin dari tangan Geno masuk ke dalam istana Daishinkan yang semakin mengagetkan malaikat agung itu. Dan ternyata Geno menempatkan patung raksasa itu di atas istana Daishinkan yang entah apa tujuannya. Wah, Geno kalau main permainan gak pandang bulu siapa yang terdampak ya. Tapi tiba-tiba dua Geno muncul di hadapan Daishinkan yang saat ini masih dalam kondisi galau. Melihat raja segalanya datang, tentu semakin membuat Daishinkan panik. Apa tujuan mereka? Apakah rencana Daishinkan telah terbongkar? Dan kekacauan ini telah diketahui oleh kedua Geno, ini akan semakin mengancam nyawanya. Dua Geno datang bersama para pengawal dan segera menyapa Daishinkan setelah lama mereka tidak bertemu. Zeno satunya menceritakan kalau mereka ingin memainkan sebuah permainan yang cukup seru. Daishinkan semakin panik, permainan apa yang mereka inginkan? Dia yang sedang dalam keadaan terdesak ini tentu nggak bisa berpikir logis. Zeno minta Daishinkan untuk segera bangun. Mereka akan memberitahunya. Yang hal itu sontak membuat Daishinkan kembali terkejut. Apakah dia harus menuruti mereka? Dia ingin sekali mengatakan semua yang terjadi soal para dewa jahat, namun Daishinkan gak mampu untuk mengatakannya. Dia takut semua yang dia lakukan di belakang Geno malah akan membuatnya dihukum. Zeno satunya memotong pembicaraan karena dia punya ide yang lebih baik. Hal itu membuat Geno kedua tertarik untuk mendengarkan hingga melupakan Daishinkan. Ternyata Geno satunya ingin mengadakan turnamen kekuasaan lagi, tapi dengan konsep yang baru. Hal ini membuat kedua Geno itu senang karena itu adalah ide yang bagus. Mereka bisa melihat lagi banyak kesatria bertarung satu sama lainnya. Jadi mereka langsung menyampaikan ide ini pada Daishinkan untuk segera mengadakan turnamen kekuasaan yang baru. Di sini Daishinkan semakin cemas, dia harus berkata apa. Ditambah Zeno menanyakan di mana Goku berada sekarang karena Geno ingin bertemu dengannya. Beberapa tahun yang lalu Goku sudah berjanji untuk menemui mereka, tapi kenapa belum datang juga? Tapi dengan turnamen kekuasaan yang akan mereka adakan, Goku pasti akan muncul lagi dan memberi mereka pertunjukan yang luar biasa. Hal ini kembali membuat dua Geno itu senangnya bukan main. Tapi untuk pertama kalinya, Daishinkan terlihat sedikit menjadi marah. Dia meminta dua Geno untuk membiarkan semua kesatria istirahat setelah turnamen kekuasaan sebelumnya. Kalau mereka terus memaksa semua orang untuk bertarung lagi seperti dulu, maka pertunjukan untuk Zeno tidak maksimal. Sebenarnya, tujuan Daishinkan berkata begitu supaya kondisi Goku yang disegel dewa jahat serta peperangan ini tidak sampai diketahui Geno. Dan tentunya ada satu alasan lain. Namun, dua Zeno memberitahu kalau mereka nggak mau menunggu lama. Mereka sudah bosan memainkan permainan planet. Jadi, turnamen adalah pertunjukan yang menyenangkan bagi mereka. Mendengar itu, Daishinkan nampak sangat tercengang.
Kemudian Zeno minta Daishinkan untuk jangan banyak bicara lagi dan segera bangun saja untuk bermain bersama mereka. Mereka ingin Daishinkan melakukan sesuatu. Namun lagi dengan terbata-bata, Daishinkan mengatakan kalau dia sekarang tidak bisa bermain. Ini membuat dua Zeno penasaran kenapa Daishinkan menolak perintah mereka untuk pertama kalinya. Ini sangat mencurigakan bagi mereka. Daishinkan beralasan lagi agar mereka memainkan permainan yang tidak membuatnya bangun dari kursi ini. Karena tanpa dua Zeno sadari, Daishinkan sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang membuatnya sampai tidak bisa bangun. Di sini Zeno semakin curiga dengan apa yang sebenarnya Daishinkan sembunyikan. Untuk pertama kalinya, Zeno menunjukkan wajah serius pada Daishinkan. Mereka menegaskan tidak akan melakukan permainan sambil duduk. Zeno satunya meminta Daishinkan mengulurkan tangannya. Mereka akan membantu Daishinkan untuk bisa bangun. Nampak Daishinkan semakin terkejut dengan apa yang mereka katakan ini. Zeno memberitahu akan lebih baik kalau mereka saling membantu, dan jauh lebih baik lagi daripada saat Daishinkan bertindak sendiri. Intinya, sikap Zeno di sini sudah berubah dari yang tadinya kekanak-kanakan menjadi super paling serius. Sang pengawal yang sebelumnya bekerja sama dengan Daishinkan tanpa sepengetahuan Zeno meminta maaf pada Daishinkan. Dia tidak bisa memperingati Daishinkan soal kedatangan dua Zeno ke istana Daishinkan ini. Namun tiba-tiba Zeno melenyapkan pengawal itu cuma menggunakan satu jentikan jari saja. Pengawal itu langsung hilang dari kehidupan. Sepertinya Zeno mendengar apa yang pengawal itu katakan meskipun berbicara lewat telepati. Daishinkan dan pengawal satunya yang masih hidup nampak terkejut dengan apa yang Zeno lakukan. Gak segan-segan Zeno melenyapkan siapapun yang tidak membuatnya bahagia. Hal ini sontak membuat Daishinkan ketakutan dan akan segera menjelaskan semua yang sebenarnya sudah terjadi. Namun alangkah terkejutnya Daishinkan, Zeno nggak ingin penjelasan apapun lagi darinya. Entah Zeno sebenarnya sudah tahu atau belum soal dewa jahat. Yang jelas bagi mereka, Daishinkan terlalu bersikap dewasa. Jadi mereka minta Daishinkan untuk melanjutkan apapun yang Daishinkan mau hingga akhir. Daishinkan berkata, bukan itu yang dia maksud. Dia bukan gak ingin bermain dengan mereka. Daishinkan ingin menjelaskan sesuatu yang lebih penting yang menyangkut kedamaian 12 alam semesta. Namun sebelum Daishinkan mengatakan itu, Zeno lebih dulu menjentikan jarinya. Hal itu seketika menghancurkan tangan kanan Daishinkan hingga lenyap nggak tersisa. Daishinkan nampak merasa pasrah karena yang dia hadapi adalah raja segalanya. Dia langsung tertunduk lesu dan mulutnya sampai memuntahkan banyak darah. Inilah yang ditakutkan oleh semua dewa kehancuran seperti Beerus, bahwa Zeno selalu bertindak kejam pada siapa saja yang tidak setuju dengan apa yang mereka mau. Setelah itu, dua Zeno beranjak pergi untuk pulang sambil mendoakan Daishinkan agar berhasil dalam tindakan bodohnya selama ini. Di situ, Daishinkan masih belum bisa melakukan apapun dan masih tertunduk dengan darah yang terus mengalir dari mulutnya. Kemudian cerita pindah ke alam semesta 0, di mana terjadi keretakan besar pada segel yang membekukan para dewa jahat, termasuk Kansai, istri jahat Daishinkan. Dan di sini terungkap alasan Daishinkan mendapatkan banyak luka sebelumnya karena dia harus menahan segel yang membekukan para dewa jahat, dan itu sangat membuatnya tersiksa. Dan dengan apa yang dilakukan dua Zeno pada Daishinkan tadi, hal ini membuat konsentrasi Daishinkan terpecah, membuat segel beku itu kini melemah. Goku yang disegel dalam kemampuan Daishinkan juga kini mengalami hal yang sama. Keretakan terjadi pada sekitar tempat di mana Goku berada, yang membuatnya akan terbebas meski masih dalam rantai. Dan yang paling mengerikan, retakan itu terjadi juga pada ibu bagi para angel jahat. Dengan demikian, dewa jahat akan terlepas lebih cepat daripada masa 6 bulan ini. Para dewa jahat yang pertama terbebas adalah yaitu Nissos dari alam semesta ke-17, Balkan dari alam semesta ke-13, dan Twist dari alam semesta ke-18. Ketiganya berkumpul bersamaan, hanya mereka sekarang yang sudah bisa bergerak lagi. Twist sangat merasa kesal, mereka telah dibekukan oleh Daishinkan. Tapi Twist tegaskan kalau Daishinkan gak mungkin bisa menang kalau cuma menggunakan cara lemah seperti ini. Jadi Nissos mengajak mereka untuk segera bertindak dan jangan membuang waktu lagi. Ketiganya langsung sepakat rencana mereka harus bisa berjalan lancar untuk melakukan pemberontakan pada Zeno dan yang lainnya. Setelah itu, ketiganya pergi secara terpisah untuk mengurusi rencana masing-masing yang sudah dibuat.
Sementara, cerita pindah ke alam semesta ke-6, di mana Pados datang menemui Kel dan Caulifla. Pados sudah tahu apa yang terjadi, dan dia katakan pertempuran sebelumnya sangat sulit bagi para Saiyan. Tapi satu hal yang pasti, mereka yang masih hidup akan memiliki peran penting untuk pertempuran lebih besar melawan para dewa jahat. Di situ, Caulifla sungguh merasa kesal kenapa Pados tidak membantu mereka mengalahkan Amaron. Jika para dewa mengandalkan Saiyan dalam perang nanti, seharusnya ada bantuan Pados supaya tidak banyak Saiyan yang tewas sebelumnya. Pados menjelaskan, selain perannya sebagai Angel, pertempuran sebelumnya adalah untuk supaya mereka memiliki peran masing-masing. Sangat alami, membiarkan ujian memilih mereka yang tetap hidup. Kel sungguh merasa penasaran apakah kehidupan tidak sepenting itu sampai membiarkan mereka dalam penderitaan. Di sini, Pados bertanya balik kenapa mereka harus bertarung. Apa bedanya jika musuh membunuh mereka atau jika mereka membunuh musuh? Semua itu akan sama saja, bukan? Mereka mungkin cemas teman mereka dibunuh, tapi di sisi lain mereka tidak sadar kalau Amaron juga sedih ketika tewasnya dua anak buahnya, yaitu Dola dan Salaga. Mendengar itu, Kel nggak bisa berkata apa-apa lagi. Jadi, Pados memberitahu siapapun yang bermanfaat bagi mereka jangan dianggap sebagai musuh. Dan sebaliknya, mereka harus menjadikan seseorang musuh jika mengancam kehidupan mereka. Di sini, Caulifla malah menjadi sedih. Baginya, para dewa adalah sesuatu. Tapi, apakah mereka bisa berbuat sesuatu untuk melawan para angel jahat? Namun, Pados sendiri tidak bisa menjawab itu. Hal inilah yang selalu Caulifla cemaskan, bagaimana nasib mereka ke depannya. Sambil menoleh ke atas, Pados mengatakan mereka yang paling khawatir adalah para angel yang telah menjadi kegelapan. Di sini, Caulifla sontak menjadi penasaran apa maksudnya dengan angel kegelapan. Pados menjelaskan, para angel memiliki aturan untuk selalu netral dan jangan memihak apapun, bahkan nafsu harus mereka hilangkan. Nah, ketika para angel ada yang menyimpang dari aturan ini, maka akan muncul tanda hitam keluar dari tubuh, terutama dari akar rambutnya juga kukunya. Rambut yang hitam inilah akhirnya akan memakan keberadaan mereka sendiri. Kel telah menjadi paham bahwa angel yang tidak lagi netral membuat mereka tidak dapat diprediksi dan sangat berbahaya. Pados membenarkan itu. Namun, yang membuat Caulifla penasaran, kenapa kulit Daishinkan belum sepenuhnya menghitam. Padahal, Daishinkan sudah tidak bersikap netral yang melakukan sesuatu rencana di belakang Zeno. Sebelumnya, Caulifla pernah mendengar dari pembicaraan Champa dan Pados yang menjelaskan pada mereka, Daishinkan membuat keputusannya sendiri untuk secara diam-diam menentang Raja Zeno. Di sini, Pados menjelaskan lagi kalau kegelapan hanya berlaku bagi para angel seperti dia, Whis, dan yang lainnya. Sedangkan, Daishinkanlah yang memutuskan aturan seperti itu ketika para angel diciptakan. Jadi, Daishinkan gak ikut serta dalam aturan ini. Dan apapun asal-muasal mereka di dunia ini, Pados sendiri tidak tahu. Dengan penjelasan itu, Caulifla dan Kel akhirnya mengerti. Kemudian, cerita pindah lagi ke rumah sakit milik bangsa Supur, di mana setelah mendapatkan luka tusukan, Cilai akhirnya bisa diselamatkan. Di situ, Broly selalu menemaninya sepanjang hari untuk menunggu kesembuhan Cilai. Gak cuma itu, Vegeta juga datang untuk mengecek apa yang sebenarnya dialami oleh Cilai. Sang dokter memberitahu kalau mereka bisa bergembira sekarang meskipun cuma sebentar. Mendengar kata itu sontak membuat Vegeta penasaran kenapa mereka bergembiranya cuma sebentar saja. Apakah telah terjadi sesuatu pada Cilai? Dalam analisis yang dokter lakukan, dia menemukan masih ada virus aneh yang ada di dalam tubuh Cilai. Virus itu terdiri dari energi atau aura. Tapi sayangnya, ilmu pengetahuan mereka tidak dapat mengetahui obat apa yang bisa menyembuhkannya. Vegeta sontak marah-marah, dia nggak percaya iblis bisa menciptakan virus seperti itu. Ini hanyalah lelucon konyol baginya. Sang dokter minta Vegeta untuk tidak berisik karena pasien butuh istirahat banyak. Vegeta memberitahu jika Cilai sampai mati, maka tidak ada lagi yang bisa menenangkan Broly. Itu sangat mengkhawatirkan baginya. Hari ini mereka semua akan banyak waktu untuk istirahat. Jadi Vegeta minta dokter itu untuk segera menyelamatkan Cilai. Mendengar itu, sang dokter menjadi tertegun. Dia harus menemukan obat yang pas untuk menyelamatkan gadis itu. Setelah itu, Vegeta beranjak pergi meninggalkan rumah sakit dengan masih memiliki pikiran yang bingung. Vegeta telah melihat pengorbanan Cabba, Rubai, Leriak, dan Cilai. Dia nggak tahu lagi apa yang terjadi berikutnya. Berapa banyak orang Saiyan yang telah tewas dalam pertempuran sebelumnya. Dan sebentar lagi, mereka akan menghadapi ancaman
yang lebih mengerikan daripada sebelumnya. Dan nampaklah suasana tempat setelah pertempuran melawan Amaron. Meskipun Vegeta belum mencatatnya, tapi 87% penghuni planet Sadala dinyatakan tewas dalam serangan Amaron. Hanya ada segelintir orang yang mampu berperang nanti. Sisanya, sebagian besar telah melarikan diri atau berlindung di tempat yang jauh. Vegeta punya banyak alasan untuk khawatir. Akhir dari pertempuran ini tidak lebih dari sebuah langkah kecil menuju awal peperangan sesungguhnya melawan para dewa jahat. Dan saat ini 3 dewa jahat yang sudah terbebas berpencar ke berbagai tempat. Bahkan pergi menemukan super bola naga. Twist pergi ke alam iblis untuk mencari sesuatu, sementara Nisos pergi ke planet Sadala, tempat di mana Vegeta berada. Wow, baru saja planet Sadala menghadapi invasi Amaron, kini malah kedatangan dewa kehancuran jahat yaitu Nisos. Apakah Vegeta dan yang lainnya bisa mengalahkan dewa kehancuran ini dengan jumlah kekuatan Saiyan yang sudah berkurang banyak? Lalu apakah Zeno sudah tahu dan akan bertindak tegas pada masalah yang dibuat Daishin kan? Kita akan segera tahu cerita kelanjutannya di bulan depan ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.